apa-apa selama bahasa itu mereka gunakan sesuai dengan tempatnya. Kalau bahasa menyesuaikan komunikasi bersama para siswa yang sering menggunakan bahasa gaul tersebut. Nah, jadi artinya bahasa itu berubah-ubah, bahasa itu berubah-ubah mengikuti zaman. Dari dua sudut pandang yang berbeda gitu ya, tembangan. Kan bahasa gaul tuh emang sering banget dipakai sehari-hari. Menyesuaikan bagi kalau bicara kita sama kalau dengan teman kita bisa menggunakan bahasa gaul, namun ketika kita berbicara dengan guru bisa menggunakan bahasa formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahasa, selamat datang di podcast mini Dinamika Berbahasa Gaul antara siswa dan guru di SMA Islam Cipasung. Bersama saya Nani Nuraini Dan saya Febrianti Rahmawati Putri. Nah, Sobat Bahasa, di sini kami sudah berada di SMA Islam Cipasung dan saat ini kami sudah bersama narasumber kita yang akan membagikan ilmunya kepada kita semua dan mudah-mudahan bermanfaat. Boleh untuk Bapak memperkenalkan dirinya kepada Sobat Bahasa? Ya. Salam, saya Muhammad Gilang Ramadan sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Islam Cipasung. Baik nih, maksud dari podcast mini ini yaitu untuk menggali bagaimana bahasa gaul di SMA Islam Cipasung. Mengenal ya Pak, SMA Islam Cipasung itu siswanya itu tidak hanya berasal dari Tasikmalaya saja, tapi mungkin ada yang di luar Tasik, ada yang di luar Jawa Barat, bahkan di luar Pulau Jawa. Nah, maka dari itu bagaimana pandangan Bapak mengenai bahasa gaul yang sering dipakai oleh siswa di SMA Islam Cipasung? Menurut saya pribadi ya, untuk penggunaan bahasa gaul di lingkungan SMA Islam Cipasung itu mengikuti zaman ya. Artinya ketika bahasa tersebut tidak digunakan akan memecah suasana. Artinya di bahasa slang itu ya, bahasa gaul itu atau bahasa slang itu digunakan oleh orang-orang tertentu, artinya kelompok-kelompok tertentu. Ketika bahasa itu diucapkan kepada kelompok yang lain, mungkin kelompok yang diajak bicara itu tidak tahu. Nah, jadi artinya bahasa itu berubah-ubah ya. Bahasa itu berubah-ubah mengikuti zaman. Menurut saya, ya udah tidak apa-apa selama bahasa itu digunakan dengan baik dan benar. Artinya baik itu tidak menyakiti, benar itu sesuai dengan kaidahnya. Ya, Nah, Bapak, apakah penggunaan bahasa gaul yang digunakan oleh siswa ini dapat dikatakan tidak sopan dan bagaimana cara Bapak untuk menyikapi hal tersebut? Nah, kalau untuk bahasa yang tidak sopan, saya langsung biasanya tegas ya. Artinya gini, ketika siswa tersebut menggunakan bahasanya tidak mengenakan, Bapak langsung tanggapi dengan coba gunakanlah bahasa Indonesia yang baik supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Kalau sudah menyinggung perasaan orang lain, itu arahnya jadi berbeda. Saya langsung ubah bahasa yang digunakan oleh anak tersebut untuk diubah ke bahasa Indonesia saja, jangan menggunakan bahasa slang. Seperti itu. oh baik Pak. Melihat banyak yang menggunakan bahasa gaul ya tentunya di kalangan siswa, bagaimana cara Bapak menyesuaikan komunikasi bersama para siswa yang sering menggunakan bahasa gaul tersebut? Nah, kalau menyesuaikan ya, misalnya ada seorang anak ya menggunakan bahasa slang di luar kelompoknya, kemudian saya tidak tahu, ya saya tanyakan artinya itu apa sih, supaya saya juga bisa menyesuaikan bahasa yang digunakannya, seperti itu. Nah, Bapak, kalau sejauh mana gitu penggunaan bahasa gaul yang dipakai oleh siswa akan mempengaruhi cara berkomunikasi siswa gitu dengan guru? Bagaimana? Ya, sejauh mana penggunaan bahasa gaul mempengaruhi kemampuan siswa dalam berkomunikasi gitu, Pak? Sejauh ini ya baik-baik saja sih, bagus, tidak ada hal yang hal yang ditakuti dalam penggunaan tutur bahasa ya. Tidak apa-apa selama bahasa itu mereka gunakan sesuai dengan tempatnya. Kalau bahasa yang mereka tidak sesuai tempatnya, mungkin tidak hanya saya saja pribadi, tapi guru yang lain ketika mendengar bahasa yang dikeluarkan anak tersebut sudah menyalahi aturan bahasa, ya mungkin akan ditegur gitu, seperti itu. Tidak apa-apa selama bahasa tersebut digunakan dengan baik.
Seperti itu. Kalau tidak baik ya langsung ditegur. Nah, Bapak mungkin ada Kak pesan dan saran untuk sobat bahasa untuk bagaimana caranya menggunakan bahasa dengan baik dan sopan tanpa mengabaikan identitas dan kreativitas berbahasa. Nah, untuk itu ya kita harus banyak berlatih ya. Artinya berlatih itu untuk diri sendiri, berlatih supaya tidak menyinggung perasaan orang lain dengan bahasa kita. Takutnya bahasa yang sedikit saja salah, itu takutnya menyebar ke arah yang lain. Menyakiti hati orang lain bisa berdampak kepada kasus yang lain. Takutnya seperti itu ya. Kita harus berlatih supaya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Benarnya itu sesuai dengan kaidah bahasa, baiknya itu sesuai supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Kita harus terus belajarlah bahasa yang baik itu seperti apa, yang sopan itu seperti apa. Harus bisa dibedakan baik itu seperti apa dan benar itu seperti apa. Siap, Seperti baik itu. Pak. Kalau mengenai, kan Bapak itu guru bahasa Indonesia ya. Tentunya dalam kegiatan belajar siswa itu, Bapak memperbolehkan gak sih kalau di dalam kelas itu menggunakan bahasa slang di dalam pelajaran bahasa Indonesia? Seharusnya tidak ya, seharusnya tidak. Karena itu sudah keluar dari jalur ya. Harusnya tidak. Tapi ya saya pribadi mengakui saya saja masih menggunakan bahasa selengean. Supaya apa? Supaya bisa mencairkan suasana di dalam kelas. Oh, Seperti itu. Harusnya mah tidak. Jangan menggunakan bahasa di luar bahasa Indonesia di luar jam pelajaran ya. Di dalam jam pelajaran seharusnya tidak harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu tapi melihat zaman sekarang ketika menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu malah anak-anak jenuh. Jadi harus ada dicairkan dengan bahasa selengean itu. baik. Seperti itu. Jadi harus ada penyesuaian. Iya, harus ada penyesuaian. Tidak salah menggunakan bahasa selengean selama bahasa itu tidak menyinggung orang lain. Seperti itu. Oh, baik, terima kasih. Jadi sobat bahasa, dari uraian Bapak tadi, kita itu harus bisa menyesuaikan bahasa kita dengan baik dan benar. Jangan sampai bahasa slang kita atau bahasa gaul kita menyakiti perasaan orang lain atau menyinggung perasaan orang lain. Nah, sobat bahasa, jangan lupa juga untuk tidak melupakan bahasa ibu kita yaitu bahasa Indonesia. Gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan juga sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ada. Ya. Bapak, kami sebelumnya ada jargon untuk diikuti. Jadi, kalau kami sobat bahasa, kita menjawab Bahasa Indonesia, identitas bangsa. Oh. Seperti itu. Baik. Sobat bahasa, bahasa Indonesia, identitas bangsa. Baik, terima kasih Bapak telah bersedia memberikan ilmunya untuk kita. Semoga kita senantiasa bisa berbahasa dengan baik dan benar tanpa menyinggung perasaan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bahasa, kembali lagi bersama kami di mini podcast Dinamika Bahasa Gaul di lingkungan Sekolah SMA Islam Cipasung. Bersama saya Fiana Rahmatul Aziz dan Saya Garni Sulansari. kami di sini akan memperlihatkan gitu bagaimana dinamika perbedaan gitu antara siswa dengan guru penggunaan bahasa gaul di SMA Islam Cipasung. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Nah, Oke, sebelumnya nih boleh perkenalan terlebih dahulu dari masing-masing. Perkenalkan, nama aku Nadine Faiza Azhara, biasa dipanggil Nadine. Aku asal dari Jakarta dan sekarang lagi tinggal di asrama Nurul Hasanah. Dan aku nama aku Asep Muhammad Muhsin, sering dipanggil Asep, asal dari Jakarta, sekarang domisili tinggal di Desa Cipakat, Kabupaten Tasikmalaya. Oke, teman-teman, gini nih, bahasa gaul tuh kan sering banget ya kita pakai gitu sehari-hari. Bahkan di sekolah juga kita pakai kan, bener ya? Nah, ini kadang-kadang kita tuh nggak sadar gitu, bahasa ini tuh kebawa gitu pada saat kita belajar. Contohnya misalnya mungkin saat presentasi, nah kadang kita juga kebawa ya gitu bahasa gaulnya. Padahal kan harusnya menggunakan bahasa formal nih. Nah, mungkin di sini aku tuh
pengen tahu nih gimana sih pendapat kalian soal bahasa gaul yang ada di lingkungan sekolah kalian gitu. Nah, mungkin dari teman-teman di sini nggak asing ya dengan bahasa gaul, betul nggak? Betul banget. Betul. Nah, di sini kami ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh teman-teman ya. Langsung aja ke pertanyaan pertama ya, Tevina ya. Oke, yang pertama Pertama aku mau sama Tevina. Oke, boleh aku dulu ya? Boleh. Gimana sih pendapat kalian nih soal bahasa gaul di sekolah gitu? Menurut kalian gimana sih bahasa gaul tuh? Apakah ini tuh justru bagus teh buat kita atau kayak gimana? Ya, boleh dari Nadine dulu. Kan bahasa gaul tuh emang sering banget dipakai sehari-hari. Ya. Tapi kalau buat situasinya kita harus bisa menyesuaikan, yang kayak misalnya yang tadi Tete bilang masalah presentasi. Nah, itu kayak harus bisa apa ya, bisa Harus bisa mengendalikan, membedakan gitu ya. membedakan siapa lawan bicaranya gitu. Kayak misalnya kalau presentasi ya jangan terlalu pakai bahasa gaul, harus pakai bahasa formal gitu. Tapi kalau aku rasain selama presentasi kayak susah beradaptasinya dari bahasa gaul ke bahasa formal. Kalau menurut gimana? Kalau menurut aku pribadi bener tadi kata Teh Nadine ya, kalau menggunakan bahasa gaul itu menyesuaikan bagi siapa lawan bicara kita. Misalnya kalau dengan teman kita bisa menggunakan bahasa gaul, namun ketika kita berbicara dengan guru bisa menggunakan bahasa formal. Tapi untuk aku pribadi karena aku emang sering menggunakan bahasa formal dibandingkan bahasa gaul, jadi ya lebih seringnya menggunakan bahasa formal. Tapi bahasa gaul terkadang di teman-teman aku pribadi mereka terkadang lupa untuk menggunakan bahasa gaul pada tempatnya. Kadang-kadang mau bahasa gaul dengan gurunya, padahal kan kita harus menggunakan bahasa formal yang baik dan benar untuk berbicara dengan yang lebih tua atau yang Kalau kamu seringnya menggunakan gimana? Bahasa formal? untuk aku pribadi aku bahasa formal karena karena kebetulan aku dari dulu tuh tinggal nggak di lingkungan yang di kota tapi di desa di Jawa Timur, jadi mereka kan bahasa Jawa, jadi ketika ngomong dengan orang luar Jawa pasti harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan Bener benar. banget ya. Itu biasa. Kalau Nadine biasanya pakai lebih sering bahasa formal atau lebih ke bahasa gaul? Kalau aku sendiri kan kalau di rumah gitu, yang ruang lingkup yang di Jakarta itu kan biasa sesama orang Jakarta kan ngomong agak kasar gitu ya. Jadi ya gimana nyesuaiin lagi pas di sini orang-orang yang bahasanya sopan, yang lembut-lembut gitu kan. Jadi ya menyesuaikan aja sih, tapi emang lebih ke bahasa gaulnya. Baik ya, berarti di sini ada dua perbedaan ya. Iya, Yang satu menggunakan bahasa formal dan juga yang satu bisa menggunakan bahasa gaul. Jadi kita bisa ngambil dari dua sudut pandang yang berbeda gitu ya, betul Teh. banget. Nah, kalian tuh kalau misalnya pas belajar atau misalnya pas presentasi atau misalnya bertemu gitu sama guru atau misalnya bertemu sama selain guru lah gitu ya, orang yang lebih tua dari kita gitu. Kalian tuh biasanya menggunakan bahasa ya gaul gitu, bahasa kayak sehari-hari atau kalian tuh menggunakan bahasa formal. Terus kalau misalnya kalian pas belajar kalian kesulitan nggak sih kalau misalnya pakai bahasa formal? Kalau pas belajar susah sih sebenarnya, harus kayak mikir dulu, kayak harus ngerangkai katanya, kata-katanya kan emang terlalu biasa pakai bahasa gaul kan. Buat menyesuaikan ke bahasa formalnya harus mikir, benar-benar nggak bisa langsung keluar dari mulut, takut salah ucapan gimana. Apalagi kalau ngomong lawan bicara sama guru gitu, sama yang lebih tua, pasti harus ya menyesuaikan, harus bisa mikir dulu gitu. Iya, Harus bisa disusun kata-katanya dengan baik gitu ya. Tapi kalau kamu sendiri misalnya udah lumayan lancar gak kalau misalnya pakai bahasa formal gitu? Kurang lancar. Masih bisa mikir dulu gitu. Masih terus belajar ya. Nata-nata gitu ya. Kalau dari Kalau justru aku kebalikannya dari Tanaden ya, karena kan di Jakarta itu kan emang mereka teman-teman aku pribadi atau saudara-saudara kan mereka menggunakan bahasa gaul. Ketika aku menggunakan bahasa formal seperti kata aku, kamu, atau saya, mereka tuh kayak ngeledek gitu kadang-kadang, kayak misalkan ngomong aku apa aku kayak agak rancu buat orang-orang Jakarta gitu. Jadi kan aku harus menyesuaikan dengan mereka juga ngomongnya, kadang-kadang ya gue lu, tapi agak sulit karena emang udah terbiasa ngomong aku kamu atau saya kamu, saya atau kamu. Karena kalau di Jakarta sendiri tuh ketika kita ngomong aku kamu dengan lawan jenis pribadi itu kadang-kadang buat yang udah deket banget gitu. Jadi kayak agak sulit gitu, harus menyesuaikan bahasanya. Kalau misalnya di sini, misalnya sama teman-teman di sini kayak gimana? Kebetulan karena mereka kan orang Sunda ya, jadi kayak ketika ngomong sama orang yang di luar Sunda kan sih mereka akan menyesuaikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ya biasa aja ketika ngomong aku kamu atau ini, jadi biasa aja. Tapi beda dengan di Jakarta. Oh gitu. Oke, baik, selanjutnya itu menurut kalian nih, penggunaan bahasa gaul itu berpengaruh enggak ke
kemampuan kita dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ada pengaruh nggak dari bahasa gaul ke bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa formal yang biasa digunakan menurut? Sangat banyak banget pengaruhnya ya, apalagi yang kayak buat menyesuaikan, buat nyari kata-kata sesuai kamus besar bahasa Indonesia, kayak susah banget gitu ya, gimana kayak jadi menurun gitu kosakata kita dalam berbahasa Indonesia. Apalagi nanti kan kalau misalnya buat melestarikan bahasa Indonesia kan ya jadi lebih sulit gitu kan ya, jadi harus lebih banyak belajar lagi tentang bahasa yang formal. Kalau misalnya di sini gimana tuh? Misalnya kalian berarti kalau ya sama guru itu berarti diajarin gitu menggunakan bahasa formal gitu. Atau sama-sama ya menyesuaikan aja gitu pakai bahasa gaul juga gitu. Kalau kalau di guru-guru di sini ya, itu menggunakan bahasa formal, dan emang mereka itu mengajarkan untuk menggunakan bahasa Indonesia dan baik yang benar. Dan aku juga ada salah satu guru yang aku kayak influence-nya, salah satunya namanya Pak Eki. Itu ketika ngomong itu benar-benar menggunakan bahasa Indonesia baku dan benar, kayak wah keren banget kayak ngomong bahasa Indonesia baik dan benar itu. Jadi dengan bahasa gaul kayak bahasa Indonesia baik dan benar kayak wah keren banget gitu, kayak halus dengernya, kayak soft spoken dan lain-lain. Jadi lebih enak ya Bener banget. didengar. Terus bisa jadi contoh buat kita juga ya buat Betul meniru sekali. gitu ya. Nah, Ya boleh. boleh. Dari Teh Garni Ini pertanyaan terakhir ya. Menurut kalian nih, perlu enggak sih untuk membatasi bahasa gaul untuk berbicara dengan lawan bicara yang setara dengan kita ataupun dengan yang lebih tua dari kita? Boleh. Dari sana dulu boleh Oke. gantian. Kalau menurut aku pribadi, kita harus ada batasan antara ketika kita ngomong dengan teman atau dengan yang lebih tua atau dengan guru, karena nggak mungkin kita ketika ngomong dengan yang lebih tua atau guru pasti menggunakan bahasa gaul, kan tidak mungkin ya Teh. Jadi kita harus lebih sopan dengan mereka, jadi harus menggunakan bahasa formal kecuali dengan teman. Dan kadang-kadang juga dengan teman kita harus ada batasan juga kan. Iya benar. Ya sembarangan kayak kita harus ngomong bahasa gaul terus, tapi kadang-kadang kita harus diselingkan dengan bahasa formal, karena bahasa formal itu suatu kayak identitas sebagai kita sebagai orang Indonesia lah. Dan itu yang mungkin sekarang udah hampir hilang di anak-anak sekarang. benar, tuh. iya. Jadi kita benar harus menumbuhkan Benar. kembali bahasa Iya, formal bahasa itu ya. Salah satunya mungkin di SMA Islam Cipasung juga. Betul sekali, Iya. Teh. Kalau menurut kamu kayak gimana nih? Sama kayak Asep, ya harus tetap membatasi, apalagi ke orang yang lebih tua gitu kan, harus bisa menyesuaikan, pokoknya harus bisa situasinya lagi apa nih, jadi harus ya kita harus bisa meletakkan bahasa itu sesuai dengan lawan obrol kita sama situasi itu. Kan misalnya kalau sama temen kan lebih asik kan kayak pakai bahasa gaul kan, nggak mungkin sama temen ngomong formal kayak rapat gitu kan. Iya, Masa benar. ngomong sama temen kayak rapat kan Suka nggak jadi mungkin. aneh gitu ya, Iya bener, kayak "Wah, apaan sih, aneh banget." Kalau sama guru mungkin ya pasti harus pakai bahasa formal gitu, kalau nggak bisa bahasa yang lebih sopan lah, kalau nggak Iya. belum bisa bahasa formal. Benar. Kalau kalian sendiri nih, kalian udah melaksanakan itu belum? Cara ngebatasinnya gitu. Mungkin yang lebih dari aku dulu. Boleh, Nah, boleh. kalau aku pribadi, aku sudah bisa kayak menempatkan diri aku ketika aku berbicara dengan guru atau berbicara dengan teman, karena ya aku pribadi kan orang Jakarta ya, jadi kayak ketika aku ngomong formal dan ketika ketemu dengan teman yang orang Jakarta pasti bakal terlihat aneh bagi mereka, jadi aku harus menyesuaikan dengan mereka, Iya benar banget. mau nggak mau. Tapi di sisi lain aku tuh pengen nunjukin kalau misalnya kita menggunakan bahasa formal itu baik buat diri kita juga, karena itu bagian dari identitas kita sebagai orang Indonesia gitu deh. Ya tapi itu yang terkadang terlupakan sih. Aku juga udah mulai membiasakan gitu, udah beradaptasi dengan bahasa formal. Tapi ya emang susah banget buat beranjak dari bahasa gaul itu sendiri gitu. Kayak udah gimana kalau mau ngomongnya harus mikir dulu, nggak bisa asal keluar dari mulut kayak langsung ngomong gitu, nggak bisa, harus mikir, takutnya malah ntar bikin orang salah ngomong sakit hati kan gitu. Iya, betul banget. Keren banget ya Teh Iya. Tina di sini. Jawaban-jawabannya benar-benar wah bagus banget gitu guys. Oke, karena mungkin waktunya juga kita udah habis ya. Mungkin itu tadi obrolan kita soal bahasa gaul di lingkungan sekolah SMA Islam Cipasung ya. Mungkin ternyata meskipun bahasa ini
ya bahasa gaul tuh lebih bisa mengakrabkan gitu ya kita sama teman-teman, tapi ternyata ada juga batasannya guys, walaupun itu sama teman-teman gitu ya. Tadi yang menurut Asep sama menurut Nadine juga gitu. Mungkin di sini ya, semoga ya podcast ini tuh bisa menjadi refleksi kita gitu untuk selalu menggunakan bahasa gaul, apa yang dibatasin gitu. Jadi jangan terlalu banyak bahasa gaulnya, tapi kita juga harus belajar bahasa formalnya karena untuk jenjang ke depannya. Betul kan, Teh Ganis? Betul banget, harus ada perbatasan antara kita ngobrol dengan lawan bicara yang lebih tua dan juga lawan bicara yang setara dengan kita, seperti itu. Oke, mungkin teman-teman sampai ketemu di episode selanjutnya, dan jangan lupa terus belajar gitu bahasa formal gitu. Terus karena bahasa itu adalah cerminan dari diri kita. Ya. Tapi Nah, sebelum kita penutupan nih, kita ada jargon dulu ya. benar Teh Garnis. Nah, Oke. mungkin mau dipimpin sama siapa nih Teh? Boleh? Sama aku? Iya. Boleh. Nanti tadi jargonnya udah pada tahu belum? Belum ya? Ya. Nanti dicantain sama Teh Vina ya. Ya. Kalau misalnya kita aku ngomong Gila. kayak aku bilang kayak sobat bahasa, nanti kalian jawab Bahasa Indonesia, identitas bangsa. Gitu ya. bisa? Sama gerakannya oke? Oke. Oke. Lihat ke kamera ya. Oke. Oke. Sobat bahasa, Bahasa Indonesia, identitas bangsa. Terima kasih teman-teman. Ya. Sampai jumpa di